Semua label tempelkan. Apapun nama labelnya. Tapi saya sampaikan, kami tidak akan menjawab itu semua dengan lisan. Karena seluruh pelabelan itu adalah untuk menciptakan persepsi. Persepsi itu bisa diciptakan lewat minimal 2 pendekatan. Satu, dengan strategi komunikasi. Strategi komunikasi di mana begitu banyak orang mengatakan ini adalah secangkir air putih. Tapi kalau kita bikin strategi komunikasi, ada 100 orang bilang ini adalah air keras, terbentuklah persepsi ini adalah air keras. Kenapa terbentuk persepsi ini air keras? Karena ada 100 orang yang rame-rame bilang ini air keras. Nah, cara kita menjawab ini bisa dengan mengumpulkan 100 orang, 200 orang bilang sama-sama ini air minum, bukan air keras. Tapi yang terjadi adalah kompetisi komunikasi. Satu mengkomunikasikan A, satu lagi counternya. Kami di DKI pilih jalur kedua, yaitu persepsi dibentuk lewat kenyataan, bukan pernyataan. Jadi, bagaimana persepsi dibentuk? Bentuk tunjukkan kenyataan. Kami bertugas di Jakarta, tunjukkan sesudah berjalan 5 tahun, apakah ada bukti bahwa yang ditudingkan menemukan pembuktiannya. Bila yang ditudingkan tidak menemukan pembuktiannya dan ternyata memang tidak ditemukan, maka semua pernyataan-pernyataan itu batal demi akal sehat kita semua. Jadi, menurut saya hari ini kita tidak perlu bertanding pernyataan. Justru kita menunjukkan kenyataan. Karena kenyataan ini akan memiliki efek persepsi yang lebih kuat daripada pernyataan. Dan ketika kita berjuang membawa narasi keadilan, maka identitas apapun itu menginginkan hadirnya rasa keadilan. Dengan begitu, kita tidak masuk di dalam jebakan pernyataan, tapi yang kita dorong justru adalah kenyataan. Untuk apa? Perubahan. Perubahannya untuk apa? Untuk kebaikan. Kebaikan bentuknya apa? Rasa keadilan untuk semua. Kira-kira gitu, Mas Mak. Dan tentunya saya meyakini pimpinan partai politik seperti Pak Ustadz Saiful ini akan mengusulkan yang terbaik bagi NKRI. Dan saya percaya proses ini akan berjalan, masih ada 6 bulan ke depan. Harapannya kita akan berlanjut dan pembangunan ini dipercepat, apalagi ini di Bekasi, semuanya harus dengan restu pimpinan. Saya akan pastikan Pak Prabowo juga legowo, saya juga dapat dari pimpinan di pemerintahan juga memberikan restu, itu yang penting. Jadi kita nggak gaduh, kita fokus untuk secara teduh, sejuk. Maupun barisan pemilih kan dekat dengan PKS ya. Apakah memulai dari Pilkada DKI 17 atau isu-isu identik branding Sandi kan dekat dengan isu-isu kelompok-kelompoknya PKS. Meskipun hari ini dia bagian pemerintahan Jokowi. Artinya ternyata apakah PKS ragu dengan menjual Aher atau bagaimana? Atau memang PKS juga ragu dengan AHY? Tapi Anda melihatnya artinya ragu dengan kedua nama internal? Iya, ragu dengan kedua nama internal. Sehingga dia memunculkan nama yang dari luar untuk mendorong masuk ke koalisi perubahan. Oke, akan kemudian seberapa menambah kealotan begitu? Semua orang menafsirkan bahwa jika diumumkan capresnya sejak Oktober, mengapa kemudian sangat lama adalah soal alotnya cawapres dari ketiga partai. Anda melihat akan semakin alot nanti? Ya, saya pikir akan semakin alot karena ketika misalnya Sandi ditarik ke koalisi perubahan, tentu AHY akan tarik diri. Kalau kita hitung dalam jumlah kursi partai untuk mengusung capres dan cawapres, misalnya Demokrat keluar, itu dan P3 masuk, ini cukup untuk mengusung capres cawapres. Apakah skema dengan nama baru koalisi perubahan dan persatuan? Apakah ini branding koalisi perubahan untuk mengatasi politik identitas di 2024 atau ini pintu untuk welcome untuk P3? Karena kepentingan AHY pasti jelas, cawapres, harga mati. Kalau kita melihat pertikaian antara koalisi perubahan ini kan menginginkan AHY jadi cawapresnya Anies. Karena beberapa kali kader Demokrat menyinggung kalau misalnya AHY ini tidak menjadi cawapresnya Anies, maka kemungkinan akan tarik diri dari koalisi perubahan. Dan kemungkinan ini akan terjadi makin kencang ketika Sandi muncul tiba-tiba
bahkan dibawa oleh P3, bahkan dibawa oleh PKS. Anies Baswedan, AHY hingga Sandiaga Uno berkumpul di kediaman Salim Assegaf. Bahas apa? Dikutip dari okezone.com Jakarta, bakal calon Presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan menyambangi kediaman Ketua Majelis Syuro DPP PKS Salim Segaf Al-Jufri pada hari ini Sabtu 22 April 2023. Selain Anies, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY juga terpantau menyambangi elit PKS itu. Hal itu diketahui dari postingan Presiden PKS Ahmad Sayhu dalam akun Instagram pribadinya _Sayhu Ahmad. Dalam sebuah foto yang diposting itu nampak Anies, AHY, Hidayat Nur Wahid, Ahmad Sayhu hingga Salim Segaf berpose berdampingan. Dalam suasana kemenangan berkesempatan bersilaturahmi dengan Gurunda Habib _Salim Segaf Al-Jufri di kediaman beliau. Demikian pernyataan Ahmad Sayhu yang dilansir dari akun pribadi Instagramnya Sabtu 22 April 2023. Dalam postingan itu, Sayhu turut bersyukur lantaran bisa dipertemukan oleh Anies Baswedan dan AHY. Alhamdulillah bisa bertemu juga dengan Pak Anies Baswedan Capres pilihan _PK Sejahtera dan Ketum _PD Demokrat Mas Agus Yudhoyono didampingi Sekjen, tulis Sayhu. Terpisah, Ketua Bidang Humas DPP PKS Ahmad Mabruri turut membenarkan pertemuan tersebut. Bahkan Mabruri menyebut Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno. Ia ada pertemuan, ada Bang Sandi Uno juga kok, kata Mabruri saat dihubungi Sabtu 22 April 2023. Mabruri menjelaskan pertemuan itu merupakan hanya sebatas halal bihalal guna merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah. Ia berkata, pertemuan itu turut menyantap ketupat dan opor ayam. Dalam rangka makan-makan ketupat sama opor ayam aja sih, sudah sebulan puasa soalnya, terang Mabruri pada hari ini Sabtu 22 April 2023. Selain Anies, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY juga terpantau menyambangi elit PKS itu. Hal itu diketahui dari postingan Presiden PKS Ahmad Sayhu dalam akun Instagram pribadinya _Sayhu Ahmad. Dalam suasana kemenangan berkesempatan bersilaturahmi dengan Gurunda Habib _Salim Segaf Al-Jufri di kediaman beliau. Terpisah, Ketua Bidang Humas DPP PKS Ahmad Mabruri turut membenarkan pertemuan tersebut. Bahkan Mabruri menyebut Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno. Ia ada pertemuan, ada Bang Sandi Uno juga kok, kata Mabruri saat dihubungi Sabtu 22 April 2023. Mabruri menjelaskan pertemuan itu merupakan hanya sebatas halal bihalal guna merayakan Idul Fitri 1444 Hijriah. Ia berkata, pertemuan itu turut menyantap ketupat dan opor ayam. Dalam rangka makan-makan ketupat sama opor ayam aja sih, sudah sebulan puasa soalnya, terang Mabruri.